Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 Dasar Rekayasa Perangkat Lunak kelas A. Pada kesempatan kali ini dengan senang hati akan berbagi hasil diskusi dan pemahaman kelompok kami tentang pengelompokan atau klasifikasi perangkat lunak. Sebelum kami memulai, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Desepta Isna Ulumi, Eskom Mkom, atas bimbingan serta kesempatan ini. Sebagai pengantar, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Raditya Indra Putranto dengan NIM D104123109 sebagai moderator di kelompok ini. Ada pula rekan-rekan kami yang juga telah berkontribusi untuk dalam diskusi ini. Dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Michelle Olivia dengan NIM D10412311016. Nama saya Cecilia Ivon Gunawan dengan NIM D10412311056. Nama saya Mia Aurelia dengan NIM D1041231036. Saya Mutia Nuraini Astari dengan NIM D10412310119. Baiklah, langsung saja masuk pada bagian yang pertama. Apa yang dimaksud dengan software atau perangkat lunak itu? Nah, jadi perangkat lunak atau yang biasa disebut software merupakan sebuah perangkat yang tidak berbentuk secara fisik, tetapi dapat diprogram atau dijalankan oleh pengguna atau user untuk menjalankan sebuah perintah pada komputer. Perangkat lunak juga dapat diartikan sebagai perangkat yang mengatur kerja sistem komputer untuk melakukan aktivitas yang dikehendaki oleh pengguna. Perangkat lunak merupakan sarana penghubung antara pengguna dan perangkat keras atau hardware, yang dimana perangkat lunak akan menerjemahkan perintah-perintah yang diberikan oleh pengguna dan dijalankan untuk diproses oleh perangkat keras. Perangkat lunak ini membuat perangkat keras dapat melakukan program-program komputer seperti mengolah perhitungan, mengolah data, dan lain sebagainya. Nah, untuk application software dan sistem software akan dijelaskan oleh Saudari Michelle dan juga Mutia. Dipersilahkan. Perangkat lunak dibagi lagi berdasarkan fungsinya, yaitu perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem. Yang pertama, perangkat lunak aplikasi adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. Secara umum, perangkat lunak aplikasi digunakan untuk membantu user atau pengguna dalam melakukan berbagai macam aktivitas, seperti mengolah kata, mengedit gambar atau video, membuat presentasi, mengelola data, dan lain sebagainya. Dengan adanya perangkat lunak aplikasi, pengguna dapat bekerja lebih efisien dan efektif. Contoh dari perangkat lunak aplikasi adalah Microsoft Word, OpenOffice Writer, Notepad, PPS Writer, dan WordPad. Lalu, ada dua macam tipe perangkat lunak aplikasi. Yang pertama, Customized Application Software. Itu perangkat lunak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau industri tertentu. Yang kedua, Package Application Software. Perangkat lunak yang sudah merupakan paket dari vendor atau perusahaan yang umumnya dijual di toko-toko untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya adalah entertainment software, educational software, home software, productivity software, specialty software. Sistem software atau perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak yang bertugas untuk menjaga sumber daya komputer agar tetap berjalan dengan baik. Sistem software ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada sistem management programs dan yang kedua sistem development programs. Sistem management programs adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengendalikan dan mengelola sumber daya komputer seperti memori, penyimpanan data, dan keamanan komputer, serta aplikasi-aplikasi lain yang berada di dalamnya. Sementara untuk sistem development programs adalah perangkat lunak yang melakukan proses mendefinisikan, menguji, dan mengimplementasikan aplikasi atau program baru. Prosesnya dapat mencakup pengembangan internal sistem khusus, pembuatan sistem basis data, atau akuisisi perangkat lunak yang telah dikembangkan oleh pihak ketiga. Nah, sistem software di sini berperan sebagai perantara antara aplikasi dengan hardware. Sistem software juga mencakup sistem operasi yang contohnya diantaranya ada Windows, Linux, dan Mac. Jadi, tanpa adanya sistem software, sebuah komputer itu tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, menurut penjelasan yang sudah diberikan tadi, ada terdapat perbedaan dari segi fungsi antara dua jenis software tersebut. Untuk sistem software ini berfungsi sebagai platform dasar untuk menjalankan perangkat lunak aplikasi dan juga mengatur sumber daya komputer atau resource dari komputer.
Sedangkan application software itu adalah perangkat lunak yang digunakan langsung oleh pengguna untuk tujuan spesifik, seperti contohnya pendidikan, hiburan, atau mungkin untuk pengelolaan bisnis. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian software berdasarkan cara mendapatkan dan juga hak pemakaiannya. Untuk saudari Mia, Michelle, dan Mutia dipersilahkan. Perangkat lunak dibagi lagi berdasarkan cara mendapatkan dan hak pemakaiannya, yaitu perangkat lunak komersial, perangkat lunak domain publik, shareware, freeware, dan rentalware. Pertama, saya akan menjelaskan perangkat lunak komersial. Perangkat lunak komersial adalah perangkat lunak yang mengharuskan penggunanya atau usernya mengeluarkan biaya untuk membeli lisensi karena dilindungi hak cipta. Perangkat lunak ini hanya dimodifikasi oleh pembuat atau distributornya. Biasanya hanya diperbolehkan untuk dipakai di satu perangkat. Contohnya adalah Autodesk, AutoCAD, dan MYOB. Lalu yang kedua ada perangkat lunak domain publik. Perangkat lunak domain publik adalah perangkat lunak yang tidak disertai oleh hak cipta dan tidak terikat oleh hukum. Perangkat lunak ini memperbolehkan siapa saja untuk melakukan tindakan apapun pada program tersebut, seperti memperlakukannya sebagai karya ciptaannya sendiri. Contohnya ada Linux kernel dan GNU Compiler Collection atau GCC. Kemudian yang ketiga adalah shareware. Shareware adalah perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis, tetapi memiliki fitur yang terbatas dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, demo atau trial. Contohnya yaitu IDM, WinRAR, antivirus McAfee, dan Microsoft Office. Kemudian yang keempat adalah freeware. Freeware merupakan perangkat lunak yang dapat diunduh, digunakan, dan dibagikan secara gratis, tanpa melakukan pengembangan ataupun penyuntingan kode program, karena dilindungi oleh hak cipta. Contohnya seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Google Drive, dan YouTube. Kemudian yang terakhir adalah rentalware. Rentalware adalah sebuah perangkat lunak yang mengharuskan pengguna untuk menyewa berdasarkan masa pemakaian tertentu, tanpa ada kepemilikan permanen atas perangkat lunak tersebut. Jika telah melewati masa pemakaian yang telah ditentukan dan pengguna masih ingin menggunakannya kembali, maka pengguna masih bisa memperpanjang kontrak sewa untuk digunakan kembali. Contoh rentalware adalah Microsoft Office 365 dan Adobe Creative Cloud yang memberi akses kepada Premiere Pro dan kawan-kawannya. Jadi kesimpulannya, yang pertama yaitu perangkat lunak komersial, yaitu software yang berbayar dan memiliki hak cipta. Yang kedua yaitu perangkat lunak domain publik, yaitu software yang dapat digunakan dan diubah secara bebas dan tidak memiliki hak cipta. Yang ketiga yaitu shareware, yaitu software yang gratis namun dengan fitur dan waktu yang terbatas. Yang keempat yaitu freeware, yaitu software yang bebas digunakan secara gratis tanpa batas waktu. Yang kelima yaitu rentalware, yaitu software yang berbayar sesuai dengan kesepakatan waktu. Dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa dunia software ini sangat beragam, mencakup aplikasi, sistem, dan juga berbagai model distribusi. Semua ini menjadi dasar bagi kemajuan teknologi informasi dan memberikan pilihan bagi pengguna atau usernya. Mari kita terus mengikuti perkembangan dunia software untuk tetap relevan dalam era digital ini. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.